Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik hari ini adalah pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Putusan pengadilan pajak itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Jika dilanggar, maka putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan karena itu, putusan yang dimaksud harus diucapkan kembali dalam sidang terbuka untuk umum. Pengadilan pajak diambil berdasarkan putusan pengadilan pajak itu diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang serta berdasarkan keyakinan hakim. Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang tidak ada upaya hukum banding dan kasasi, tetapi dapat dilakukan upaya hukum luar biasa, yaitu permohonan PK atau peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Ketentuan putusan pengadilan pajak sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pengadilan Pajak, di mana harus memuat ketentuan apabila tidak dipenuhi salah satu ketentuan itu akan menyebabkan putusan yang dimaksud tidak sah, dan Ketua Pengadilan Pajak menerbitkan sengketa yang dimaksud segera disindahkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan yang dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun. Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan musyawarah yang dipimpin oleh hakim ketua. Apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapai kesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak dan pendapat hakim anggota yang tidak sepakat dengan putusan tersebut dinyatakan dalam putusan pengadilan pajak. Jenis-jenis putusan pada pengadilan pajak itu ada 3. Yang pertama adalah putusan sela. Putusan sela adalah putusan sebelum berakhir pemeriksaan sengketa pajak. Putusan sela yang diterbitkan oleh pengadilan pajak karena adanya gugatan berkenaan dengan permohonan penundaan tindak lanjut penagihan pajak selama pemeriksaan sengketa pajak yang sedang berlangsung sampai ada putusan akhir, di mana putusan sela bertujuan yang pertama adalah mempermudah pemeriksaan sengketa pajak sebelum ada pemeriksaan akhir, yang kedua memperlancar pemeriksaan dan menyelesaikan sengketa pajak dalam persidangan, bukan untuk mengakhiri sengketa pajak. Putusan yang kedua adalah putusan akhir. Putusan akhir adalah putusan pengadilan pajak yang sifatnya mengakhiri sengketa pajak yang diajukan oleh pihak pembanding atau penggugat untuk mendapatkan keadilan dan atas sengketanya. Putusan akhir itu diterbitkan oleh pengadilan pajak memiliki 3 sifat. Yang pertama, putusan yang bersifat menghukum, yaitu putusan yang memuat hukum pada pihak yang dikalahkan akan memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimohonkan oleh pihak pembanding atau penggugat. Yang kedua, putusan yang bersifat menciptakan, yaitu putusan yang menciptakan atau meniadakan keadaan hukum yang berada pada pihak pembanding atau pihak penggugat. Yang ketiga, putusan yang bersifat menerangkan, yaitu putusan yang menerangkan atau menyatakan apa yang sah terhadap pihak pembanding atau penggugat. Sifat putusan yang putusan akhir tadi diatur dalam pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Itu bisa bersifat hasilnya adalah bisa menolak, bisa mengabulkan sebagian atau seluruhnya, bisa putusan tersebut menambahkan pajak yang harus dibayar, bisa tidak dapat diterima, bisa keputusan tersebut membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung, atau bahkan bisa putusan itu membatalkan. Yang ketiga adalah putusan tidak syah. Di luar putusan pengadilan pajak yang diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana masih ada bentuk putusan pajak, yaitu yang ketiga ini, yaitu putusan tidak syah. Putusan yang tidak sah menurut hukum pajak karena ketidakpilihan majelis hakim atau hakim tunggal dalam memeriksa dan mengadili sengketa pajak sampai pada tahap penerbitannya putusan tersebut. Putusan yang tidak sah menurut hukum pajak adalah putusan akhir yang diterbitkan oleh majelis hakim atau hakim tunggal berkaitan dengan pasal 51 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan serta pasal 84 ayat 2. Melaksanakan isi putusan pengadilan pajak dan upaya hukum. Dalam pelaksanaan putusan diatur dalam pasal 86, 87, 88 Undang-Undang Pajak Pengadilan. Undang-Undang Pengadilan Pajak. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Dalam penjelasan diuraikan bahwa kecuali putusan pengadilan pajak dimaksud menyebabkan kelebihan pembayaran pajak.
Misalnya, putusan pengadilan pajak menyebabkan pajak penghasilan yang lebih bayar. Dalam hal ini, maka Kepala KPP masih harus menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak yang diperlukan pembayar pajak untuk dapat memperoleh kelebihan yang dimaksud. Apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di mana salinan putusan dan salinan penetapan pengadilan pajak itu dikirim pada pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak putusan pengadilan pajak diucapkan atau dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal putusan setelah itu diucapkan. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterimanya putusan. Apabila pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu 30 hari, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pegawaian yang berlaku. Atas isi putusan pengadilan pajak, para pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Di mana upaya hukum peninjauan kembali itu tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Fakta integritas bagi kuasa hukum pemohon dan pembanding sesuai dengan edaran yang diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Pajak nomor SE 01/PP 2017 yang bertujuan pertama mewujudkan standarisasi penyusunan fakta integritas bagi kuasa hukum, yang kedua peningkatan tertib dalam penyelenggaraan administrasi persidangan di pengadilan pajak, yang ketiga peningkatan dan pemenuhan kepatuhan tata tertib persidangan yang berlaku di pengadilan pajak. Tujuan surat edaran nomor 1 PP/2017 itu selaras dan dijadikan dasar terbitnya surat edaran ini, yaitu dengan dikeluarkannya surat himbauan Komisi Pemberantasan Korupsi nomor B143/01 tertanggal 13 Januari 2013 yang tertanggal 21 Januari 2013. Hal himbauan terkait gratifikasi dan surat himbauan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 097/1/SEK/KU.01/3/2013. Hal himbauan terkait gratifikasi. Kepada kuasa hukum pemohon pembanding dan penggugat dalam mengajukan banding atau gugatan akan memuat dan menyampaikan fakta integritas dengan ketentuan sebagai berikut. Anda bisa lihat di sini ada 5 fakta integritas. Demikian materi hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.